Saya mau bahas soal inner child. Mungkin bagi sebagian orang inner child itu apa ya? Tapi di sebagian orang lain inner child sudah sering didengar, bahkan sudah mengerti. Inner, di dalam. Child, anak kecil. Di dalam diri kita, walaupun kita sudah dewasa, umur 30, 40, 50, bahkan 70, 80 kakek nenek pun, inner child masih ada di dalam. Dan kalau belum pernah didamaikan, inner child masih menangis, masih bergejolak. Supaya gampang mengerti begini. Kadang kalau hujan rintik-rintik atau gerimis, kita di teras lihat air jatuh ke teras, aroma-aroma air hujan, aroma tanah, sambil menatap hujan tersebut, kita bisa teringat di masa kecil, oh waktu aku kecil nungguin mama masak, waktu kecil pernah main sama papa, waktu kecil pernah menangis, pernah kehilangan sesuatu. Nah, itu diri kecil kita, di dalam diri kita yang entah merindukan sesuatu atau masih belum mengikhlaskan sesuatu. Contoh lagi, ada para istri atau para pacar yang kepada cowok atau suaminya manja banget. Di luar dia tegar, di dunia kantor wah tegar banget, elegan, cool. Begitu sama cowok atau suaminya, manjanya luar biasa. Nah itu inner child dia, karena mungkin di masa kecil, dia nggak dapat itu dari sosok ayah. Begitu dapat suami atau cowok atau pacar yang dia sayang banget, dia menganggap, dia memposisikan suaminya itu tidak hanya suami, tapi ayah juga. Laki-laki yang nggak ngerti ini, akhirnya merasa bahwa aku capek, aku menikah tuh hanya untuk memberi, hanya untuk ngemong, hanya untuk ngasuh gitu. Ya laki-laki harus mengerti bahwa kebanyakan memang putri-putri itu kurang figur ayah. Kenapa bisa begitu? Figur ayah banyak dirusakkan. Karena cara kerja setan tuh memang merusak jiwa laki-laki. Setan tuh pinter, laki-laki duluan dirusakin. Dia tahu kalau laki-laki rusak, semua rusak. Kalau para ayah dirusakin, semua ikutan rusak pasti. Istri kena, anak kena. Jadi itu cara kerja setan memang. Begitu putri ini tumbuh dewasa jadi seorang gadis, dia biasa cenderung manja kalau ketemu cowok yang benar, manja, childish. Nah, laki-laki harus paham, ini istrimu memang kurang figur ayah. Tapi kadang ada gejolak-gejolak inner child yang menyusahkan. Posesif, terlalu takut. Karena di masa kecil dia kehilangan kasih sayang. Ketika dia dapat cowok yang dia anggap dia sangat sayangi, dia anggap sangat baik, dia takut banget kehilangan. Cowoknya kemana-mana harus video call 360 derajat. Kamu sama siapa? Ayo tunjukin video call. Sama siapa? Kau perlu minta KTP kakaknya juga. Mau ditelusuri kayak detektif. Karena dia takut kehilangan. Di masa kecil dia udah kurang figur ayah, dia kehilangan ayah, dia gak mau kehilangan sosok lain. Yaitu suaminya ini. Jadi wanita yang terlalu cemburu sama cowok atau suaminya, kemungkinan besar inner child kamu tuh feel insecure. Merasa insecure tuh tidak aman, merasa takut kehilangan. Cemburu wajar ya, cemburu sangat wajar. Kalau Anda nggak cemburu dipertanyakan Anda cinta nggak. Nah cemburu yang nggak wajar tuh sampai Anda memperbudak pasanganmu, diperbudak dia jadi budakmu. Dia bukan kekasihmu, jadi budak tuh artinya dia nggak bebas kemana-mana. Harus jelas sama siapa, sampai jam berapa. Kalau nggak diangkat teleponnya bisa marah gitu. Itu saya tidak menghakimi, wajar. Banyak orang ngalamin gitu kok, wajar. Karena di masa kecil kita tuh kayak kehilangan sesuatu. Ketika dapet jangan hilang lagi ya, ini milikku loh. Inner child kamu tuh kayak ini punyaku ya, aku gak mau diambil orang lain gitu loh. Wajar. Maka tujuan saya membuat sharing ini supaya para calon suami dan para suami memahami. Nah cuman memang butuh diterapi juga. Lama-lama gak kuat juga. Suami kerjanya bener ke kantor rapat, lembur, benar-benar lembur pun dituduh-tuduh terus. Biasanya orang kalau takut ada efek samping suka menuduh. Orang kalau takut ada efek samping suka marah-marah. Kalau orang yang ngerti psikologi wajar, dan ini jangan diperkarakan, wajar itu. Ya mau nggak mau apa-apa harus kasih proposal dulu ke istri. Ini aku mau kesini sama siapa, dijelasin dulu gitu loh. Tapi sebagai seorang wanita, Anda patut bebenah, patut diterapi supaya kan menikahkan supaya sama-sama membahagiakan. Harus saling, menikah tuh harus saling ngalah, saling membahagiakan, saling mengerti. Hanya dia yang harus mengalah terus sama kamu, hanya dia harus mengerti, ya nggak adil dong. Menikah tuh harus saling, nggak bisa satu arah. Nah inner child yang lain apa? Boros juga dari inner child. Di masa kecil ya ada kemungkinan orang tuamu terlalu manjain kamu, apa-apa serba boleh, apa-apa serba dikasih.
Mama mau beli ini dong, oke boleh. Papa mau ini dong, boleh. Semua serba dibolehin. Inner child kamu tuh udah terlanjur terbiasa, serba ada, serba dimudahkan. Sehingga sekarang ketika udah kerja, udah bisnis, ya udah sama juga. Keluar uang gampang. Karena dulu begitu. Maka sebagai orang tua harus adil, kadang membolehkan, kadang tidak. Tunda dulu atau tidak, memang perlu, bukan berarti jahat, itu tegas. Harus seimbang, karena kedepannya anak kita itu tidak akan selalu diiyakan. Anak kita tidak akan selalu diiyakan oleh lingkungannya. Dia harus belajar untuk ditidakkan juga. Nah, inner child bisa kebalikannya. Dulu orang tua terlalu pelit gitu. Orang tua pelit banget sehingga inner child-nya kayak berjanji gitu loh. Aku janji nanti kalau aku udah punya uang sendiri, aku mau puas-puasin. Soalnya sekarang mau beli apa-apa nggak boleh. Kayak mau balas dendam gitu loh. Sekarang kayak nggak bisa megang duit apa-apa tuh, pengen belanja-belanja apa gitu. Ada banyak hal. Termasuk mudah jatuh cinta, susah jatuh cinta. Inner child itu pembahasannya luas banget, banyak kasusnya. Rata-rata masalah psikologis kita 80% dari inner child. Contoh ya yang mudah jatuh cinta. Nggak cuma di perempuan, sekarang saya mau bahas seimbang laki-laki. Banyak laki-laki, termasuk saya ya. Saya kalau lihat wanita mateng tuh, ngerti nggak? Wanita mateng tuh yang udah mateng di pohon, tau nggak? Bukan karibitan ya. Ada banyak laki-laki kayak kami ini, kalau lihat wanita yang baru ABG, gadis 20 tahun, mohon maaf kayak nggak tertarik gitu loh. Kayak kami lebih seneng kayak lihat Tamara, Desi Ratnasari, nggak tahu diri banget ya. Dasar nggak tahu diri Dedi ini gitu. Tapi kalau lihat wanita mateng gitu ya, Mpok Ati misalkan, udah mateng gitu. Inneke Koesherawati, aduh gimana gitu, mateng gitu, seneng gitu. Cuman karena mungkin kami kurang figur ibu, nggak diibui di masa kecil, sosok ibu yang galak gitu. Jadi wahai para ibu, jangan terlalu galak sama anak remaja putramu. Jangan terlalu galak, jangan semena-mena, jangan nggak adil. Nanti dia kurang figur ibu. Nggak masalah sih, selama yang kita sukai bukan istri orang, nggak apa-apa gitu loh. Kebalikannya juga, anak gadis yang seneng lihat laki-laki mateng, nggak masalah selama dia bukan suami orang, nggak apa-apa. Saya mau beritahu ya Nona, hati-hati, saya banyak menangani kasus di mana gadis menikah sama duda. Nggak masalah sih, cuman sebelum menikah pastikan kamu siap terima anaknya ya. Nanti akan terjadi ketidakadilan berikutnya. Takutnya kamu nggak adil, bukan maksudmu untuk tidak adil, bukan. Ukur dulu, main-main dulu sama anaknya, kemana, kamu bisa adil, bisa sayang nggak gitu. Jangan sampai nanti kamu sayang bapaknya, anaknya kamu nggak secara sepenuh hati. Ukur dulu kemampuan kita. Apa-apa tuh ukur dulu. Mau menikah juga sama pasanganmu, calonmu, ukur. Kekurangan dia kamu mampu hadapi nggak? Ukur dulu. Jangan nanti, jangan gimana nanti. Nggak adil sama dia, nggak adil sama dirimu. Kenapa nggak adil sama dia? Nanti kapan-kapan kalau ada masa kalian bertengkar, harusnya dia mungkin akan ngomong, kok kamu emang nggak bisa terima aku dari dulu harusnya, gitu loh, ngerti nggak? Itu nggak adil, mendingan dari awal. Ukur kemampuan. Maka saya nggak pernah setuju pengenalan itu cuma 1-2 bulan, nggak bisa, belum keluar tuh aslinya. Ajak makan, ke food court kemana, lihat perlakuan dia sama orang lain, karena perlakuan sama kamu kan itu kan iklan, promosi. Supaya gampang ginilah, makan di mana, tapi harus sering ya. Lihat perlakuan dia, sikap dia, adab dia pada pelayan. Sama kamu mungkin manis-manis, mau apa saya, mau apa, pelayan datang, kenapa lama sih mas? Itu mungkin aslinya dia tuh. Karena kepribadian asli harusnya konsisten, ke kamu gimana, ke orang juga gimana, konsisten. Nggak lihat orang, itu kepribadian asli. Ukur kemampuan. Nah, soal inner child, kadang-kadang orang kalau di terapi dia bisa nangis kayak anak kecil. Walaupun dia udah usia 40 tahun, 30 tahun. Dia bisa nangis yang kayak anak kecil. Nah, orang yang nggak paham soal psikologi, setan nih, kesambet setan, kabur gitu. Ada yang salah paham malah. Keluar dia badan dia, setan, keluar. Setannya ngomong, aku lagi di luar, fitnah aja lu gitu. Aku nggak di dalam dia, jangan fitnah dong. Nggak semua soal setan. Orang kalau kapan-kapan kamu lihat ada orang nangis kayak anak kecil, sumpah itu bukan setan. Itu adalah diri kecil dia yang dulu menangisnya belum tuntas. Karena di kultur kita tuh, jangan nangis, jangan cengeng. Ketahanlah ke dalam. Anda kalau sudah punya anak, anakmu nangis, udah nggak ada jalan lain, dipeluk. Jangan juga dicuekin, dipeluk. Dipeluk, dia makin deras nangisnya, cepat keluar. Kalau Anda bilang jangan nangis, jangan nangis, diam. Itu kayak orang mau muntah, disuruh telan lagi muntahannya. Bahaya Bapak Ibu, soalnya itu makan ke dalam nanti. Makan ke dalam tuh masih jadi PR. Ada kemungkinan dia bisa membuli temannya di sekolah, atau ketika sudah menikah ada kemungkinan dia akan KDRT sama pasangan atau anaknya. Karena PR dia di masa lalu masih disimpan, nanti tumpahnya ke seseorang di masa depan. Kita kan gitu tuh, keselnya sama siapa, tumpahnya ke siapa. Anda yang belakangan marah-marahnya nggak realistis, nggak proporsional, orang nyakitin kamu 2, kamu marahnya 10,
Itu 8-nya pasti untuk mantan, untuk mertua, untuk orang tua di masa lalu. Tapi tumpahnya ke anak sekarang. Nah, bersyukurlah Anda ikut training hari ini. Sebentar lagi kita akan healing, tuntasin, detox. Lihat nanti kesabaran Anda meningkat. Lebih sabar. Bisa marah, tapi marahnya proporsional. Karena kita juga nggak mungkin nggak marah. Marah itu wajar dan manusiawi selama ada 2 syarat, ada adab dalam marah. Pertama, marah jangan berlebihan. Orang nyakitin kita 2, marahnya 10. Berarti kan berlebihan, nggak adil. Yang kedua, marah di dalam redaksi kalimat tidak boleh menyudutkan, nggak boleh melabel. Dasar kamu anak yang bla bla bla, di label gitu loh. Saya nggak mau sebutin apa ya, saya nggak suka ngomong negatif. Kamu dasar istri yang bla bla bla. Kamu suami yang bla bla bla, kan melabel gitu loh. Nggak boleh. 2 adabnya. Oke, ada adab yang ketiga. Pastikan nggak ada kangkung nyelip di gigi. Nggak bercanda. Nah, jadi marah boleh. Kok kita cuma marah, kenapa kamu terlambat sih? Kita udah mulai loh. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Itu kan marah juga. Tapi kan nggak apa-apa. Kok kamu nggak keluarin juga nanti jadi sakit mas, jadi migrain. Selama kamu marahnya nggak berlebihan, boleh. Karena kalau anak nggak dimarahin nanti lembek juga dia. Karena dia kan nggak mungkin di lingkungan sosial nanti semua baik-baikin dia, nggak mungkin. Anakmu kamu harus latih. Nah, nggak semua orang bisa setuju sama kamu, nggak semua orang bisa ramah sama kamu. Kamu harus belajar dari sekarang. Mama tegas sama kamu, mama bukan kasar tapi tegas. Nah, tegas sama kasar beda. Kalau kasar tuh sudah ada omongan kasar, ada omongan kebun binatang, bekicot, siput. Saya pakai nama yang lain ya, nggak mau pakai nama anjing, kasihan anjingnya. Nah, inner child adalah ada diri kecil kita yang belum tuntas. Kadang di mimpi kita mimpi dia tuh lagi main di padang rumput, lagi ketemu ayah, ketemu ibu, ketemu nenek. Siapapun Anda termasuk saya, inner child itu ada di alam bawah sadar. Semoga dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Kalau enggak dia akan masih merintih, masih komplain, masih mengganggu kita sampai sekarang. Sebagai contoh, ada orang yang ketika dia mau mencoba dia takut gagal. Nanti gagal. Jadi dia tuh cenderung agak males atau suka menunda pekerjaan. Males atau menunda pekerjaannya itu gara-gara inner child-nya ngomong, nggak usah, nanti kalau salah paling dimarahin. Jangan, nanti kamu kalau ada apa-apa gagal nanti dihakimi. Karena dulu waktu dia kecil, mama papanya kalau dia salah atau gagal dimarahin. Sehingga memori itu masih ada, inner child yang benar kamu, nggak usah deh nanti kamu salah. Padahal kamu udah dunia kantor, udah dewasa. Jadi kalau janjian sama orang suka terlambat banget. Ada orang yang terlambatnya kronis banget loh, parah terlambatnya. Kalau dia bilang on the way itu jangan dipercaya, itu on the way gambar alis, on the way ngumpulin niat, on the way baru mau jalan dari rumah. Macetnya bukan di jalan, macetnya di rumah. Biasanya ada masalah inner child. Jadi nanti selama terapi berlangsung jangan kaget ada rintihan-rintihan keluar, itu tangisan-tangisan masa kecilmu yang dulunya harusnya keluar tapi nggak keluar karena terbendung. Ini saya beritahu dulu dari awal supaya kamu jangan khawatirnya pas lagi terapi berlangsung, kok aku nangis-nangis kayak anak kecil ya, waduh jangan-jangan praktik perdukunan nih, ngeri ya, pulang salah paham kamu, rugi dong. Kok itu keluar inner child kamu sudah keluarin unek-uneknya, keluarin kesedihan terpendamnya, itu enak banget, badan ringan, tidur nyenyak, kembali kreatif lagi, emosi stabil. Tahu nggak, kadang-kadang ketika kamu lagi duduk di kafe atau di mana lagi termenung, bengong, tiba-tiba kayak pengen nangis, kamu bingung, kok pengen nangis sih, padahal nggak ada apa-apa, tapi kok pengen nangis, itu diri kecil kamu pengen nangis, dia pengen minta nangis, kan dulu ditahan soalnya. Nggak apa-apa, itu wajar gitu loh. Oke, demikian ya, kita akan mulai training ini. Mohon HP-nya di silent, khawatirnya pas lagi husuk-husuknya ada ringtone cucuk rowo kan gimana gitu. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya.
Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.